Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bersyukur untuk setiap kebaikannya, dan mari kita nyatakan syukur kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami terkagum akan Engkau ya Allah, Tuhan yang terus setia menopang kami. Terima kasih untuk hari baru dan kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan bagi tiap kami. Kami dapat melewati istirahat kami sepanjang kawal malam, dan Tuhan, Engkau Allah kembali memberikan kekuatan buat kami menjalani hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Kami memerlukan firman-Mu untuk kami menjalaninya. Kami memerlukan firman-Mu untuk mengerjakan segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan hari ini. Berikanlah firman-Mu hari ini bagi hamba-Mu, bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang kami akan bersama-sama merenungkannya. Berkatilah kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal 52 ayat 31 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 52 ayat 31 sampai 34. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Evil-Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Evil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekadar apa yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua raja yang dituliskan di dalam Yeremia pasal 52. Yang pertama di bagian perikop ayat 1 sampai 30, yaitu Raja Sedekia, dan di ayat 31 sampai 34 ini adalah Raja Yoyakin. Dua-duanya pemimpin Yehuda, tetapi ada hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Sedekia telah dituliskan, dan kemarin kita merenungkan tentang ketidaktaatan Sedekia. Bagaimana dia tidak mau tunduk kepada Babel, dia berusaha untuk lari, dan akhirnya yang terjadi untuk dia dan seluruh anak-anaknya adalah kematian. Kita bersama belajar hari ini tentang Yoyakin. Yoyakin atau dia juga disebut dengan nama yang lainnya, tapi ini mengingatkan bagaimana tentang Yoyakin yang ada di dalam belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, Yoyakin atau nama lainnya Jekonia memiliki hal yang luar biasa dan berbeda dengan Raja Sedekia. Yoyakin berbeda dengan Sedekia. Yoyakin adalah raja yang turut dalam pembuangan. Apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Raja Yoyakin atau Jekonia ini? Kita bersama belajar tentang belas kasihan Allah yang memulihkan. Ada belas kasihan Allah yang memulihkan bagi orang-orang yang taat. Raja Yoyakin tunduk dalam pembuangan dan ikut sampai di pembuangan. Di pembuangan dia ada di dalam penjara, tapi dia tetap hidup. Dan dalam ke-37 tahun setelah dia di penjara, Bapak Ibu Saudara, Raja Yoyakin ini dibuang ke Babel sebelum tahun 586. Jadi diperkirakan tahun dia mengalami pembebasan itu 37 tahun sesudah dia ditangkap dan dibuang ke Babel, itu di sekitar tahun 561 sebelum Masehi. 37 tahun setelah dia di penjara, ada belas kasihan Allah yang dinyatakan.
Sepertinya dengan disebutkan 37 tahun itu waktu yang sangat lama. Tapi kita melihat bagaimana Allah itu setia kepada Jekonia atau Yoyakin. Allah setia kepadanya. Allah memeliharanya dan Allah mengubahkan hidupnya dengan luar biasa. Ada hal yang disebutkan, dituliskan dengan jelas. Apa yang akhirnya terjadi dan dialami oleh Yoyakin yang ada di dalam pembuangan. Memang dia dipenjara, betul. Memang dia ada dalam pembuangan. Tapi dia dibiarkan hidup. Berbeda dengan Sedekia yang akhirnya mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara, Yoyakin dibiarkan tetap hidup dan setelah 37 tahun dalam pemenjaraannya ada Raja Evil-Merodak, pemimpin pemimpin dari Babel yang sebelumnya itu Nebukadnezar ya. Di sini setelah 37 tahun pembuangan itu dia mengalami belas kasihan Allah. Allah menggerakkan Evil-Merodak. Allah menggerakkan penguasa pada saat itu untuk melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan Yoyakin. Belas kasihan dinyatakan atasnya. Jadi, orang yang dipenjara itu, orang yang ada dalam pembuangan itu tidak selamanya dalam pembuangan. Tapi ada waktunya Allah memulihkan. Dia dalam ketundukannya, saat dia dihajar, saat dia diproses oleh Tuhan, dia tunduk mengikuti proses pembentukan itu. Saat dia ada di dalam pembuangan, itu masa-masa di mana Allah menghajar mereka. Bagaimana dosa itu mendatangkan murka Tuhan, dan siapa yang mau dihajar oleh Tuhan mengalami masa-masa pemulihan. Orang-orang yang dihajar diproses oleh Allah mengalami masa pemulihan. Orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat kepada Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan, tapi ada pemeliharaan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dalam proses Tuhan, sekalipun di tengah penderitaan, akan ada pemulihan. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan dengan dia tetap hidup 37 tahun sesudah ada dalam pembuangan, selama dalam pembuangan, dan sesudah itu Allah berkarya luar biasa. Keadaannya yang di penjara diubahkan. Dia dilepaskan dari penjara. Baju pemenjaraannya, baju narapidananya gitu ya. Baju penjaranya itu digantikan oleh Evil-Merodak. Dia boleh berganti pakaian, artinya dia sekarang bukan lagi sebagai seorang tawanan. Karena dia sudah boleh berganti pakaian. Identitasnya dipulihkan. Dia dipulihkan oleh Tuhan, bukan hanya pakaiannya yang diganti. Tapi kita melihat bagaimana dia memiliki kedudukan lebih tinggi. Bagaimana raja juga berbicara ramah dengan dia. Kalau di Alkitab kita, terjemahan baru dituliskan bagaimana Evil-Merodak berbicara baik-baik. Seorang tawanan yang tadinya adalah musuh tapi diajak berbicara dengan ramah oleh raja. Ini salah satu bentuk perkenanan Tuhan. Yang tadinya ditawan, bajunya sudah diganti sekarang. Tidak lagi pakai baju tawanan. Yang kedua, dia diajak berkomunikasi oleh raja dan berbicara dengan ramah kepadanya. Ada komunikasi sekarang. Sesudah itu yang ketiga, apalagi yang dialami? Dia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari raja-raja. Dari semua tawanan-tawanan itu, dia mendapatkan belas kasihan dan dia kedudukannya lebih tinggi di hadapan raja-raja. Bersama dengan raja-raja yang ada di Babel. Bapak Ibu Saudara, dia seorang tawanan. Tawanan perang. Tapi bagaimana Allah mengangkatnya? Bukan hanya itu. Setiap hari dia boleh makan roti sehidangan dengan raja. Makan di hadapan raja. Dia adalah tawanan. Inilah hidup yang dipulihkan oleh Allah. Tentang belanjanya, kebutuhannya, untuk keperluannya tiap-tiap hari, dia mendapatkan penghasilan, keuangannya dari kerajaan. Dan sampai hari matinya. Dituliskan sampai hari matinya atau selama hidupnya. Selama hidupnya. Dituliskan 2 kali kata selama hidupnya. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah. Dia mendapatkan pemulihan, dia mendapatkan pemuliaan.
Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersama-sama belajar hari ini untuk tetap tunduk dan taat pada proses Allah. Saat kita gagal, tunduk dalam apa yang Tuhan rancangkan, dan Tuhan akan memulihkan. Kita belajar sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu ingat kita. Ingatlah, Tuhan selalu ingat kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dalam penderitaan, dalam beban yang terjadi, pergumulan yang dialami, Allah tidak pernah tinggal diam. Orang yang setia tetap dipelihara. Orang yang dikasihi oleh Tuhan, hidupnya dipulihkan. Jangan putus asa, jangan putus harap. Ada belas kasihan Allah dinyatakan. Allah kita itu setia dan Tuhan akan memulihkan. Ingat, selama hidupnya sampai hari matinya, belas kasihan Allah tidak pernah terhenti. Mari sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Sebab di dalam Allah ada belas kasihan, di dalam Allah ada pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau dahsyat, bisa mengubahkan keadaan yang pahit menjadi manis. Kami bersyukur hari ini kami diteguhkan bahwa orang-orang yang setia, orang-orang yang taat pada prosesmu akan mengalami pemeliharaanmu dan mengalami pemulihan daripadamu. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap taat, tekun, berpengharapan di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ingatkanlah kami. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu ingat. Bapa di sorga, kami mohon Engkau memberkati segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, Tuhan berkati. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Dan kami mau berjalan di dalam berkat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.